Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Wah, ya mungkin ada yang di rumah sudah mulai merasakan nuansa ya, suasana Christmas, Natal. Ya, bukan sebuah tradisi, tapi kita bisa semakin yakin dan tahu bahwa Allah Bapa itu sangat mengasihi kita, sehingga Dia boleh mengirimkan anaknya yang tunggal untuk lahir di bumi ini ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, saudara, kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya, tentang hati nurani ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa poin tentang hati nurani itu ya. Nah, saudara, hati nurani itu adalah media untuk Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika Adam, hati nuraninya belum dirusak karena dibujuk oleh si iblis memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, Adam itu bisa punya akses yang luar biasa dengan Allah. Setiap hari sejuk, Tuhan Allah itu turun ke taman itu, ngajak ngobrol ya. Sehingga Adam dan Hawa itu selalu kongko ngobrol sama Allah gitu ya. Wah, saudara, banyak hal yang bisa didengar ya, baik itu arahan dari Allah atau mungkin bimbingan-bimbingan, sehingga Adam itu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan tambah pengetahuannya tentang Allah. Kenapa? Dia bicara dengan Allah, betul? Allah menginspirasi Adam. Namun ketika Adam jatuh dalam dosa, hati nuraninya itu nggak hilang. Tapi hati nuraninya itu sekarang sudah mulai rusak. Dan ditambah lagi dengan ada perasaan tertuduh, tidak layak. Karena sekali iblis itu intervensi, ya si penuduh itu selalu memanahkan tuduhan-tuduhan ke dalam hidup kita, sehingga ketika kita mau mencoba untuk menggapai Allah, dia selalu bilang, kamu itu siapa? Kamu itu enggak layak, kamu itu enggak pantas, itu enggak, dosamu segunung kayak begitu, mana mungkin diampuni oleh Allah. Nah, itu sebenarnya gejolaknya ada di hati nurani Anda, lalu Anda mulai berpikir seperti itu, lalu Anda tak mampu untuk menghampiri Allah. Nah, kita berkata, jika hati nuranimu tidak menuduh, engkau punya keberanian untuk menghampiri Allah. Betul? Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang, saudara, lalu banyak orang menerima Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata dalam amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saudara, kenapa orang Kristen harus dibaptis? Ya, ini bukan tradisi, ini bukan persyaratan untuk mengisi database gereja, keanggotaan gereja. Tapi Alkitab bilang, ya, bahwa orang dibaptis itu sebenarnya ketika kita dibaptis, yang membaptis maupun yang dibaptis itu sepakat memohonkan hati nurani yang baru, yang baik, sehingga memperbaiki hati nuranimu yang rusak, itu loh, ya. Sehingga Anda boleh ada konektivitas, ya, terjadi satu hubungan kembali dengan Allah dengan tanpa ada perasaan nggak layak yang menuduh di dalam setiap kehidupan kita ini. Amin. Nah, saya percaya ya, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Bagaimana setelah hati nurani kita ini dibenahi ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus mampu untuk mengubah hatimu sehingga hati nuranimu sekarang menjadi murni ya, menjadi murni. Saudara, Paulus berkata begini ya, dia mengaku, dikatakan bahwa rahasia dari kekuatan Paulus dalam pelayanannya adalah kesungguh-sungguhannya dalam menjaga hati nuraninya dalam keadaan murni. Ia, maksudnya Paulus ya, dengan setia memakai pertolongan Roh Kudus dan darah Tuhan Yesus untuk menyucikannya setiap hari. Saudara, kenapa Paulus itu pelayanannya begitu luar biasa dan memiliki satu motivasi yang benar seperti itu loh. Kuncinya di mana? Paulus itu menjaga hati nuraninya selalu dalam keadaan
murni di hadapan Allah. Di tengah-tengah ya toh, lingkungan yang jahat seperti itu, Paulus sendiri kan bilang, hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Kondisi, keadaan, lingkungan, situasi di sekitar Paulus itu banyak hal yang jahat. Tapi kenapa Paulus bisa tetap menjaga hati nuraninya, tetap menjadi murni? Ya, di sini Paulus bilang, dia minta Roh Kudus untuk menyucikannya setiap hari dengan darah Tuhan Yesus. Nah, ini contoh yang baik, saudara. Jadi kalau Anda mungkin ya, kenapa ya setiap hari saya sudah dibersihkan kotor lagi, bersihkan kotor lagi dan sebagainya. Itu hal yang wajar, ya. Itu selalu ada. Kenapa? Anda masih hidup di dunia ini. Dunia itu selalu mengotori hati nurani Anda dengan segala macam ya. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, ya. Itu bisa akhirnya nanti membuat hati nuranimu jadi ragu-ragu, bimbang, dan ada perasaan tertuduh kembali. Menjadi kotor kembali dan tidak murni kembali. Nah, oleh sebab itu, Anda juga boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Minta Roh Kudus setiap hari. Ya, jangan hanya peganglah tanganku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus ke air yang tenang. Ya, nah, bukan hanya itu saja. Anda juga boleh minta Roh Kudus, sucikan hati nuraniku ini dengan darah Tuhan Yesus. Supaya hati nuraniku ini setiap hari didapati murni di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita lihat ayatnya dalam Kisah pasal 24 ayat 16. Kisah para Rasul pasal 24 ayat 16. Ini kata Paulus ya. Jadi Paulus itu ngomong sendiri rahasianya sehingga dia bisa berhasil dan selalu berkenan kepada Allah itu adalah sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi hati nurani yang murni itu bukan hadiah ya. Bukan lama-lamanya Anda tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan nyembah Tuhan gitu. Enggak, saudara. Tapi ini ada sesuatu yang diusahakan. Paulus bilang, sebab itu aku senantiasa berusaha. Betul? Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Artinya, kalau bisa diusahakan, artinya Anda pun bisa memiliki hati nurani yang sama seperti apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Amin. Nah, Paulus yang selalu menjaga hati nuraninya dalam pelayanan ini, ketika dia memuridkan beberapa orang, salah satunya murid yang paling diandalkan itu namanya Timotius ya. Timotius itu kayaknya murid favoritnya. Ketika dia melepas ya untuk supaya Timotius itu menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Paulus. Mungkin dia diajak lalu ditinggal di satu tempat, lalu Paulus pergi ya untuk melanjutkan pelayanannya. Sementara Timotius disuruh dulu untuk memelihara atau merawat orang-orang yang pernah dilayani di situ. Nah, disitulah Paulus itu juga berpesan kepada murid-muridnya. Ya, coba Anda lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18. Perhatikan di sini. Tugas ini kuberikan kepadamu, ya. Jadi Paulus itu mendelegasikan tugas kepada Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, jadi ada pesannya di sini, ya. Tentang apa? Tentang hati nurani yang murni ini. Nah, dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Timotius ketika mengangkat para diaken-diaken, Anda lihat ya. Nah, ini persyaratan daripada orang-orang yang dilibatkan dalam teamwork, dalam ministry, dalam pelayanan. Ya, jadi pertama Paulus sendiri membangun dirinya, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, ya, Kisah 24:16.
Lalu dia pesan kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 18, untuk hidup dalam hati nurani yang murni. Ketika Timotius bikin tim, Anda lihat, perhatikan di sini ya, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Saudara, itu menjadi satu standar. Jadi orang-orang yang boleh melayani Tuhan itu harus dicek juga ini. Ya, apa saudara yang diceknya? Selain tentang nilai-nilai kehidupannya adalah orang terhormat, nggak bercabang lidah, kalau istilah sekarang kan ember gitu ya, bocor, bercabang lidah ya. Nah, atau jangan orang-orang yang penggemar anggur, suka mabok ya, atau orang-orang yang serakah, nanti korupsi, ya, duit gereja dikorupsi ya. Nah, melainkan orang-orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci ya. Jadi kalau saya kadang-kadang ya, untuk melibatkan beberapa orang untuk membantu dalam ministry, ya jadikan sebuah tim, kadang-kadang pertanyaan pertama yang saya ajukan, ya saya tanyakan kepada seseorang tersebut adalah, tujuan Anda melayani apa? Ya, tujuan Anda melayani apa? Pasti ketika ditanya seperti itu, pasti jawabnya rohani, betul? Nah, saudara, Anda sebagai leaders yang akan mengangkat ya anak buah atau tim seperti ini, jangan hanya ya mendengar saja tentang jawaban itu dari mulutnya, tapi Anda harus cross check juga, betulkah motivasinya seperti itu? Harus diawasi, harus diselidiki juga, harus dilihat, betul? Selama perjalanan dalam pelayanan itu motivasinya apa? Ya, jangan orang-orang yang gila hormat atau serakah mencari keuntungan dan sebagainya. Oke, saudara, semua itu didukung kalau hati nuraninya suci. Sumbernya dari sini. Orang punya motivasi benar di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan, itu tergantung hati nuraninya. Betul? Nah, biasanya saudara, kalau orang itu belum selesai dengan hidupnya, dengan dirinya sendiri, lalu dia mulai terlibat dalam pelayanan. Nanti kadang-kadang pelayanan itu hanya dijadikan fasilitas. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Betul? Pokoknya apa yang bisa aku lakukan supaya aku cuan. Jadi judulnya pelayanan cuan, ya. Kalau bawa cuan kabur ya. Pokoknya harus untung. Apa yang bisa menguntungkan saya. Kalau orang memiliki hati nurani yang murni, saudara, ya, untung tidak untung itu bukan masalah. Yang penting pekerjaan Tuhan harus jalan, betul? Walaupun ada harga yang harus dibayar, dia tetap mau bayar, saudara. Kenapa? Murni hatinya, ya, murni hatinya ini loh, ya. Nah, di sini ini penting sekali, ya. Jadi orang-orang yang melayani harus memiliki hati nurani yang murni. 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Nah, saudara, tentang orang yang punya hati nurani yang murni itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dan bisa diwariskan, betul? Ya, perhatikan di sini ya. Ini apa yang terjadi? Dia mengucap syukur tentang nenek moyangnya yang memiliki hati nurani yang murni juga. Jadi keuntungannya bukan hanya untuk sekarang ini juga. Kalau Anda punya anak nanti, apa yang tercipta di dalam hati nuranimu terjadi dengan engkau, itu bisa juga menurun kepada anak-anakmu. Kenapa? Anda dilihat contoh, betul? Contohnya seperti ini. Nah, dari sini penting sekali ya. Saudara, di dalam hati nurani itu kadang-kadang bisa memberikan kesaksian-kesaksian. Di mana ketika Anda mengalami kebimbangan, ketika Anda mengalami keraguan, di mana Anda mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya, kadang-kadang kesaksian daripada suara hati nurani Anda itu membuat Anda begitu yakin dengan Tuhan,
Sehingga Anda bisa menerobos semua ancaman-ancaman, hal-hal yang kelihatannya buruk di dalam situasi sekitar Anda itu, Anda tetap bisa berjalan dengan dia. Ya, kenapa? Karena adanya kesaksian dari hati nurani kita ini. Amin. Nah, kesaksian dari hati nurani yang murni itu amat penting di hadapan Tuhan. Bukan saja dari hati nurani orang-orang yang mungkin salah menilai kita, tetapi terutama dari hati nurani sendiri. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Jadi hati nurani Anda itu ya kadang-kadang memberikan kesaksian, entah itu untuk orang lain maupun untuk dirimu sendiri. Nah, di sini dikatakan kesaksian dari hati nurani yang murni itu amat penting ketika kita berada di hadapan Tuhan, ya. Bukan saja tentang hati nurani orang-orang yang mungkin salah menilai kita, tetapi terutama dari hati nurani itu sendiri. Nah, saudara, kadang-kadang kan komentar orang itu macam-macam ya dengan kita. Umpama saya melayani gitu ya, nanti orang bisa menilai, paling itu cari muka loh. Gitu. Saya bilang, enggak, saya udah punya muka. Saya udah punya muka. Gitu. Paling cari nama. Oh, saya udah punya nama saya Gideon Arifin. Gitu. Gitu. Wah, itu mau cari popularitas tuh. Gitu. Wah, macam-macam sudah. Betul nggak ya? Kadang-kadang seperti itu loh. Gitu. Orang bisa menilai kita, betul? Itu deket-deket gitu supaya baik, itu supaya dikasih duit tuh. Gitu ya. Ada orang yang berpikir seperti itu ya. Nah, mungkin gitu ya. Mungkin Anda mendengar dari orang lain karena orang itu ngomong gitu. Itu gini. Lalu Anda merasa, kenapa ya? Orang menilai saya seperti itu. Ya. Nah, itu kadang-kadang merusak hati nurani Anda juga, betul? Kan aku nggak seperti itu. Ya, kenapa engkau berpikir seperti itu? Nah, saudara, itu juga bisa mempengaruhi, mengubah hati nuranimu. Karena Anda nggak tahan dengan dakwaan-dakwaan penilaian dari orang lain seperti itu. Tapi ada yang lebih bahaya lagi, saudara. Yaitu apa? Ketika hati nuranimu sendiri, karena belum suci, dan penuh dengan suara-suara yang sumbang, negatif, lalu itu mendakwa dirimu sendiri. Ya, itu yang paling bahaya. Anda bisa bilang EGP dengan komentar orang, bukan? Emang gua pikirin, emang gua cari makan dari lu, emang lu siapa? Mungkin Anda bisa menepis dengan istilah seperti itu. Tapi kalau itu munculnya dari hati nuranimu sendiri nih, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk menepis itu semuanya? Anda kan nggak bisa bilang EGP, emang gua pikirin. Ya. Siapa yang Anda ngomong gitu kan dirimu sendiri, betul? Ya. Nah, makanya tadi dikatakan ya. Jadi terutama yang hati nuraninya sendiri itu sering mendakwa, menilai Anda. Saudara, sekarang saya punya satu prinsip, ya. Saya nggak peduli apa kata orang, saya nggak peduli apa kata diri saya, tapi saya peduli apa kata Tuhan. Amin. Nangkep sudah maksud saya? Ya, bukan berarti kita nggak dengerin omongan orang, tidak. Tapi kalau orang itu penilaian Anda kepada Anda itu hanya untuk menjatuhkan Anda bisa menghindar, betul? Anda bisa terhindar dan menepis semua dakwaan tuduhan dari orang-orang yang menilai salah terhadap Anda itu. Ya, bahkan dirimu sendiri, ketika hati nuranimu sendiri menilai dirimu salah, nah ini lebih bahaya. Bagaimana supaya keluar dari situ? Saya ambil sikap. Apa kata Tuhan? Bagaimana saya bisa mengetahui apa kata Tuhan? Dalam segala sesuatu libatkan Tuhan. Betul? Apa yang Anda rancangkan, apa yang Anda kerjakan, Tuhan pastikan ada di dalam proyek itu. Ada Tuhan di situ. Ya. Ini rencana bukan rencanaku. Ini rencana adalah rencanamu Tuhan. Kenapa Tuhan kau bawa aku di sini? Sehingga orang ngomong seperti ini. Sehingga hati nuraniku sendiri ngomong yang seperti itu. Lalu Tuhan memberikan satu penjelasan kepada Anda. Penjelasan dari orang lain, penjelasan dari dirimu,
dan penjelasan dari Tuhan, Anda pilih yang mana? Nah, walaupun penjelasan Tuhan itu nggak cocok dengan penjelasan dari dirimu sendiri, Anda harus lebih condong dan mengambil ya penjelasan dari Tuhan. Itulah alasan Anda melakukan sesuatu saat itu. Amin. Saudara. Oke, lanjut ya. Suara hati yang murni hanya dapat terdapat di dalam seseorang yang hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Atau dengan kata lain, yang hidup bukan dia lagi, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalamnya. Nah, ini yang saya rangkum tadi ya. Harus dipimpin oleh Roh. Semuanya adalah karya atau ide gagasan dari Roh Kudus. Ya. Dan hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Yesus yang menghidupi di dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Nah, coba lihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Lihat saudara ya, Paulus itu luar biasa ya. Dia menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Apa artinya ya berlaku licik dan memalsukan firman Allah? Saudara, ya namanya firman, ayat-ayat Alkitab itu bisa dipelintir, saudara ya. Bukan tali tok yang bisa dipelintir ya. Tapi firman itu juga bisa dipelintir ya. Untuk apa? Nah, kadang-kadang nih ya, kalau Anda punya keinginan, Anda punya tujuan, entah itu ancaman atau untuk mengambil keuntungan atau merayu atau menjatuhkan orang lain, Anda bisa pakai ayat firman Tuhan. Anda bisa pakai firman Tuhan, bukan? Oh betul, saudara. Saya ingat dulu waktu masih sekolah Alkitab itu luar biasa, saudara. Itu semua bahasanya bahasa Alkitab dan ayat-ayat, lempar ayat. Senjatanya ayat, saudara, semuanya ya. Jadi mau marah itu ada ayatnya dalam Maleakhi, kalau bicaramu kurang ajar tentang aku gitu ya. Ada aja gitu ya. Padahal itu untuk apa? Untuk melampiaskan dirinya, dikirim ayat saudara. Gitu. Waktu dibuka itu bunyi apa? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ada saja saudara. Nah, ada juga saudara untuk merayu seseorang ini kalau macam gitu ya. Ya, apa yang telah dijanjikan antara engkau dan aku, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada macam-macam gitu ya. Ayat-ayat itu bisa dipakai untuk kepentingan diri sendiri, betul? Nah, ini tergantung, saudara. Jadi, ya, konsep dalam mempersiapkan khotbah itu juga penting. Ini baru saya sadarin ya. Dulu saya waktu awal-awal belum mengerti untuk menjaga hati nurani ini, ya, dipimpin oleh Roh dan sebagainya. Dulu konsep saya mempersiapkan firman itu begini. Saya mau ngomong apa? Tuh ya. Tujuannya ke sini. Saya bikin polanya dulu. Lalu pola-pola ini mulai saya hiasi, saya lengkapi dengan ayat-ayat yang kira-kira cocok. Nangkep sudah maksudnya? Ya. Jadi awalnya itu pola yang saya bangun itu rencana saya. Keinginan saya. Tuh. Lalu sudah mulai ini, ya. Ada statement ini dan itu, ya, terbagi ini dan itu dan sebagainya. Lalu cari dukungan ayatnya. Nah, dukungan ayatnya. Nah, dari sini Roh Kudus mengajar. Caranya bukan begitu. Gitu ya. Caranya gimana? Kalau harus menemukan polanya dulu, bukan kamu mikir dulu. Tanya Roh Kudus. Tanya Bapak. Tanya Tuhan Yesus. Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, engkau mau bicara apa? Bro? Kalau Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak menunjukkan atau tidak berbicara tentang dia mau bicara apa, Anda boleh ambil satu ayat, lalu Anda berdoa. Ya, Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya, firman ini mau kemana? Biar dia yang menginspirasi Anda, betul? Itu lebih bagus. Sehingga Anda tidak didapati, ya, sedang memelintir ayat untuk kepentinganmu sendiri. Ya. Nah, saya share dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Saya bilang seperti itu.
Dia cuma senyum-senyum bilang, itu terlalu sulit. Karena apa? Pola yang lama itu sudah terlanjur membaku dalam diri mereka. Ya, nah, dia cari ilustrasi ini, ilustrasi itu untuk apa? Mendukung apa yang dia inginkan. Itu namanya memelintir, saudara. Dipelintir, firman itu bisa dipelintir. Ya, makanya Paulus itu bilang begini, ya. Jadi dikatakan, inilah yang kami megahkan, dikatakan, ya, baca lagi ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang menilai, tanya kepada Paulus, atas dasar apa kamu ngomong seperti itu? Atas dasar apa engkau melakukan ini dan itu? Jawabannya cuma satu, Tuhan yang mau, betul? Dia yang ngomong. Dia yang menginspirasi, saya dapat pewahyuannya dari dia. Ya, nah, sehingga Paulus itu bilang, aku nggak takut dinilai oleh semua manusia, ya, di hadapan Allah. Ketika dia mengkaitkan Allah dengan dirinya, lalu Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah itu, Tuhan Allah juga akan mengangguk, yes, benar, memang aku yang mau. Memang aku yang menyuruhnya. Memang aku yang mengatakannya. Betul? Ini satu ungkapan yang dilakukan oleh Paulus ini bukan sebuah slogan tanpa alasan, saudara. Ya, Paulus berani berkata, ya, bahwa sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Amin. Nah, saudara. Ternyata hati nurani Anda itu juga ada pengaruhnya atau kaitannya dengan iman. Orang yang hati nuraninya baik, imannya akan baik. Orang yang hati nuraninya sedang galau, kacau, imannya juga akan galau dan kacau. Segala sesuatu tergantung hati nurani Anda untuk menghasilkan sebuah iman yang baik atau yang kurang baik, ya. Oke, saudara. Hati nurani yang bersih menyebabkan iman yang terus-menerus bertumbuh. Yang menyembunyikan suara hatinya, yang menuduh terus-menerus akan mengalami kemunduran dalam bersekutu dengan Tuhan. Dan imannya mengalami kemerosotan karena tuduhan-tuduhan suara hati tak dapat dipadamkan dengan dalih apapun. Atau ditutup-tutupi dengan berbagai aktivitas rohani yang lain. Amin. Baca 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Amin. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukannya apa yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, coba ya, banyak orang kadang-kadang kan belajar dalam meningkatkan iman, ya, dalam hidup dengan iman, di dalam iman. Mereka lalu masuk dalam namanya pengakuan iman, betul? Kenapa Anda melakukan pengakuan iman? Gitu. Ya, contoh umpama Anda sedang sakit, gitu ya. Anda yakin ya? Anda pernah baca firman, Anda pernah dengar pendeta khotbah tentang bilur-bilur Tuhan Yesus, ya. Dan ayat firman mengatakan dalam 1 Petrus bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Nah, ini dasar yang Anda pakai. Lalu Anda sedang mengalami sakit. Apa yang dikatakan firman tidak sesuai dengan keadaan Anda. Bukankah bilur Yesus sudah menyembuhkan saya? Betul? Lalu Anda mulai bertindak dengan iman. Aku mau mengakui firman lebih daripada kenyataan keadaan saya. Anda sangkal diri Anda, lalu Anda tinggikan, angkat firman lebih dari keadaan Anda. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Itu biasa ya. Anda ngomong gitu dulu untuk menyangkal.
Siapa bilang saya sakit? Ngomong kosong. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya tidak sakit lagi. Seluruh tubuh saya adalah tubuh yang paling sehat di dunia. Semua penyakit tidak boleh tinggal di dalam tubuh saya. Ayo semuanya keluar, nyah, nyah, nyah keluar. Tubuh saya adalah tubuh yang paling sehat di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ketika mulutmu ngomong begitu, pikiranmu kemana? Pikiranmu kemana? Apa sama dengan apa yang Anda katakan? Enggak, gitu ya. Aduh, ya. Obat apa ya? Aduh, gitu ya. Ini mulai nih, betul ya? Otaknya seperti itu. Enggak sinkron, betul nggak ya? Nah, mungkin Anda bisa memadamkan pikiranmu. Enggak mau mikir lagi gitu. Tapi saudara, ya, hatimu ngomong apa lagi? Jadi sebenarnya untuk tembus sampai pengakuan iman itu benar-benar apa yang Anda katakan menjadi sebuah realita, kenyataan itu, Anda harus menyamakan antara mulutmu, pikiranmu, dan hatimu, betul? Dan hatimu itu. Nah, mulut sama pikiran itu bisa Anda sugesti. Dengan Anda ngomong terus, ya. Jadi pikiranmu bisa Anda bantah dengan Anda ulang terus sampai pikiranmu tunduk pada omonganmu. Tapi namanya hati, saudara. Ya, ini yang kadang-kadang sulit. Harusnya sebelum Anda ngomong, hatimu itu sudah muncul duluan. Walaupun pikiranmu belum tunduk. Gitu ya. Tapi kalau Anda mulai cuma ngomong saja, itu paling banter hanya bisa menaklukkan pikiranmu tok. Tapi nggak mampu untuk mengubah hatimu. Ya, hati nurani ini. Jadi dasarnya apa dulu? Hatimu harus diisi dengan firman dulu. Betul? Nah, bukan hanya sekedar melihat logos. Tapi Anda dapat remanya dulu. Amin. Benar-benar Tuhan ngomong, aku mau sembuhkan kamu. Baru Anda ingat dengan firman, oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Ngerti ya? Bukan Anda tahu firmannya, lalu Anda ucapkan, toh enggak. Itu nanti akan menimbulkan satu bantahan, ada pertentangan. Mulutmu ngomong apa, pikiranmu ngomong apa, hati nuranimu ngomong apa di situ. Nah, ini penting. Jadi dimulai dari hati nuraninya itu yang dibereskan dulu, dibersihkan. Sampai suara Tuhan itu benar-benar Anda tangkap gitu loh. Tuhan mau apa sih gitu loh. Sebelum kemauanmu Anda nyatakan kepada Tuhan. Anda harus tahu Tuhan mau apa dengan Anda, betul? Anda datang pada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu segala keadaanku. Aku sedang sakit, Engkau mau apa? Ya, loh, yang sakit kan Anda, betul? Kenapa pertanyaannya, kok Tuhan mau apa, betul? Ini yang aneh, nggak lazim, betul? Selama ini konsep kita apa? Kalau saya butuh, saya pingin, nah keinginan saya, kebutuhan saya ini yang saya tawarkan kepada Tuhan, betul? Walaupun Anda sedang mengalami sakit, Anda butuh sembuh, Anda tanya Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa dengan diriku ini? Apa yang akan kau kerjakan? Apa yang kau akan lakukan dengan hidupku ini? Nah, ketika Anda memulai dengan pertanyaan seperti itu, Anda sedang membuka ruang hati nuranimu untuk Tuhan boleh berbicara dan intervensi. Betul? Lalu Tuhan ngomong, aku mau kamu sembuh. Mungkin Anda masih tanya, kenapa Tuhan kau mau aku sembuh? Supaya dengan hidupmu yang mengalami mujizat ini, namaku boleh dimuliakan dan banyak orang akan dipercaya. Betul ya? Diselamatkan. Bisa, saudara? Nangkep ya? Nah, coba nanti renungkan. Ya, renungkan. Jadi malam hari ini tuh ada beberapa koreksi. Hal-hal yang biasa kita lakukan yang Anda anggap itu sudah rohani. Padahal sebenarnya
ya, itu agamawi. Ya, bedakan rohani sama agamawi. Agamawi itu hanya polanya saja. Kelihatannya melibatkan Tuhan. Tapi semuanya itu hanya untuk membungkus keinginan-keinginan dari diri Anda. Tapi orang rohani itu adalah orang yang dipimpin oleh roh. Ada di dalam kehendak Allah. Nurut maunya Tuhan itu loh. Ya, nurut maunya Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 27, saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yakni bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, memohon untuk orang-orang kudus. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau tadi di sini dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya, dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi yang Anda terima, yang Anda minta itu adalah perintahnya, dan kita ada di dalam kehendaknya. Amin. Nah, di sini Roh Kudus akan menyelidiki hati nurani dan mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi ketika dia tahu ya Anda sakit, dia akan memohon. Untuk apa? Untuk Anda sembuh, betul? Ketika Anda kekurangan, nanti Roh Kudus juga yang akan memberikan satu dorongan permintaan, ya, supaya apa? Anda bisa diberkati. Jadi walaupun Anda bilang, Tuhan, ya, berkati aku hari ini. Bukan berarti Anda menjadi pengemis-pengemis berkat, itu bukan. Anda hanya menyambung dari apa yang didorong oleh Roh Kudus itu dari diri Anda. Bisa juga terjadi seperti itu, ya. Nah, saudara, jadi hati nurani itu ada kaitannya, ada dampak, pengaruh dengan imanmu, betul? Dengan imanmu. Jadi hati nurani yang murni karena diisi dengan perkataan-perkataan Allah akan menghasilkan iman yang kuat, akan menghasilkan iman yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang berikutnya, hati nurani dan pengetahuan. Hati nurani ya, itu bisa menuntun seseorang untuk berjalan menurut kehendak Tuhan sepenuhnya. Bila Anda menyimpang dari kebenaran, nanti hati nurani Anda akan menuduh Anda, ya. Jadi hati nurani akan menuntun seseorang untuk berjalan menurut kehendak Tuhan sepenuhnya. Namun, hati nurani hanya menuntun Anda sesuai dengan pengetahuan akan kebenaran yang Anda pernah terima. Ya. Kenapa? Selama pengetahuan kebenaran tentang sesuatu hal belum pernah diberitakan, hati Anda tidak menuduh dan ada rasa damai sejahtera. Walaupun sebenarnya sesuatu itu sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Dan sejahtera itu membuat hubungan dengan Tuhan tidak terganggu. Ya. Tetapi bila saatnya tiba kebenaran dibukakan dan pengetahuan Anda bertambah, apa yang dahulu tidak mengganggu di hati Anda sekarang mulai terganggu. Dan baru terasa damai kembali setelah Anda meminta ampun dan berjalan dengan kebenaran yang baru itu. Nah, saudara, jadi hati nurani itu juga ada hubungannya dengan pengetahuan. Ya, apa yang Anda tahu tentang firman? Ada orang bilang, ya, kalau kita mau dengar surat Tuhan, ya udahlah, nggak usah baca firman, nggak usah ikut kelas online discipleship, pemuridan, ya, pokoknya dipimpin oleh Roh, ya, masuk ke kamar, bleng, nyembah Tuhan terus, hadirat Tuhan gitu. Nah, saudara, ketika orang-orang yang belum pernah membaca firman, belum pernah mendengar khotbah, atau punya mentor yang memberikan arahan tentang kebenaran-kebenaran firman, ditunjukkan firman ini, firman itu, dan sebagainya. Ketika orang itu, ya, mulai mendengarkan suara hatinya, ya, apa yang terjadi? Gak maksimal, ya, gak maksimal. Paling banter ya Pak, cuman yes or no, ya dan tidak. Kayak sebuah warning aja. Seperti Adam ketika baru bertobat itu. Kalau dia menyatakan salah,
Dia merasa terganggu ini dan itu dan sebagainya. Namun, dengan meningkatnya Anda tahu firman karena baca logos, baca Alkitab. Oh, ada toh, ya, ini dan itu, ini dan itu. Dan ketika Anda melakukan hal yang melawan, bertentangan dengan apa yang tertulis dalam firman itu, nah ada yang menuduh kan? Ya, Roh Kudus bicara di dalam hati Anda, dia bilang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan Anda mulai merasa gelisah, ya, nggak enak dan sebagainya. Namun ketika Anda belum mengetahui ada larangan ini dan larangan itu, karena Anda belum membaca Alkitab, belum membaca firman atau logos itu, apa yang terjadi? Walaupun Anda mungkin ada di daerah salah sekalipun, ya, Anda nggak terganggu di situ. Karena apa? Nah, karena Anda belum tahu itu salah atau benar. Bahwa itu salah, betul? Nah, makanya Anda tetap ada damai, tetap enak aja ada di daerah itu. Nah, di sini kadang-kadang ada beberapa orang yang licik. Ya. Dia bilang gini, kalau gitu nggak usah ikut pemuridan. Nanti banyak firman, banyak rahasia akan disingkapkan sehingga kita banyak tahu loh. Ya, mending kita nggak tahu ya. Mending kita nggak tahu. Kalau tahu kita dituntut berdasarkan apa yang kita tahu. Ya, jadi semakin kita banyak tahu, tuntutannya semakin banyak, bukan? Berdasarkan apa yang Anda tahu. Tapi kalau Anda nggak tahu banyak, Anda dituntut nggak banyak juga. Nah, Anda pilih yang mana? Pilih dituntut banyak atau dituntut sedikit karena Anda nggak tahu? Ayo. Nah, kalau Anda pilih dituntut sedikit kan supaya Anda dituntut sedikit, Anda tidak perlu tahu. Alkitab juga bilang, umatku binasa karena tidak kurang pengetahuan. Ya, bukan berarti orang yang nggak tahu itu nanti nggak dihukum oleh Allah. Ya, orang yang nggak tahu itu cuma aman, merasa damai, merasa lega, merasa nggak terganggu ketika hidup di bumi ini. Tapi goal akhirnya nanti yang pengen didapati Tuhan itu adalah yang sempurna. Untuk bisa sempurna, Anda harus tahu targetnya kemana, betul? Walaupun ketika Anda tahu, Anda harus banyak tuntutannya, amin. Nah, sekarang berhenti nih. Jangan Anda pilih lagi nih, ya, di tempat yang nggak banyak tahu supaya nggak banyak dituntut. Anda harus melangkah, aku mau tahu banyak. Supaya tuntutannya lebih banyak lagi. Ya, supaya tuntutannya lebih banyak lagi, betul? Ada beberapa orang, ya, setelah mendengar pengajaran seperti ini, lalu WhatsApp saya, Pak, ternyata ada ini ya. Ternyata kebenarannya begini, Pak ya. Oke, selama ini saya nggak tahu, Pak. Terus, iya makanya, walaupun saya melakukan ini dan itu, kok nggak ada suara yang menuduh, menegur saya, Pak ya. Tapi setelah mendengar pemuridan ini, dan saya tahu kebenarannya, saya ini kok merasa nggak nyaman lagi ada di daerah itu ya Pak. Hati nuranimu, ya, itu sekarang dipengaruhi oleh pengetahuan apa yang Anda dapat dari firman itu. Amin. Dan itu akan meningkatkan mutu Anda, kualitas Anda. Jadi hati nuranimu bukan hanya menjadi warning aja, ya toh, alat untuk merespon yang suatu untuk menyatakan satu, mengingatkan Anda saja gitu loh. Ya, bahwa Anda salah, enggak, gitu sebagainya. Tapi benar-benar kalau bisa nih ya, hati nuranimu itu akan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Karena apa? Roh Kudus maunya ke situ, ya. Oke, Saudara. Nah, oke, ya. Tetapi Saudara ya, itu sudah tadi, ini. Dalam hubungan dengan orang lain, kita tak boleh menghakimi orang karena kita memiliki pengetahuan lebih dari orang itu. Terimalah tiap orang dan sesuaikan dirimu dengan keadaan hati nurani orang lain. Sedapat mungkin tanpa menyalahkannya sebelum kebenaran diberitakan kepada mereka. Nah, sekarang dengan hubungan dengan orang lain, ya, Anda boleh, ya, nggak boleh menghakimi orang karena kita mengetahui atau memiliki pengetahuan lebih dari orang itu. Ya,
sebelum Anda beritahu tentang kebenarannya. Makanya kita sebagai anak-anak Allah ini, jangan suka menghakimi orang lebih dahulu. Kadang-kadang orang melakukan ada di daerah itu dalam kondisi seperti itu karena dia belum tahu kebenarannya, betul? Nah, tugas kita cuma satu dulu, sampaikan kebenarannya itu. Supaya orang itu tahu ada kebenaran seperti ini, ya. Lalu dengan kebenaran seperti itu, mereka akhirnya punya satu standarnya, ya, standarnya naik, betul? Karena apa? Pengetahuan kebenarannya sekarang mulai tambah lagi, naik ke sana ini, ya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dulu dengan mereka. Bukan berarti di sini kompromi, enggak. Anda sedang ngomong dengan siapa sih? Turunkan levelmu supaya Anda bisa ngomong imbang dengan orang di hadapanmu itu, ya. Walaupun Anda punya pengetahuan yang lebih tinggi. Satu hari, saudara, saya khotbah di sebuah kantor. Ya, namanya di kantor itu kan umum dan saya nggak terlalu kenal dengan orang-orang yang hadir di kantor itu, ya. Karena mereka dari berbagai macam denominasi, dari gereja, pokoknya mereka datang di kantor itu kan hanya kerja, ya. Nah, ketika saya khotbah di Cis Plaza itu, ya. Nah, terus di situ ada beberapa murid saya yang suka ikut kelas pemuridan gitu, ya. Nah, dan dialah juga yang mereferensi saya, akhirnya saya bisa khotbah di situ. Nah, ketika saya ada khotbah di sini, saya menyampaikan sebuah kebenaran, ya. Tapi saudara, ya, karena ini umum, ya, kebenaran yang saya sampaikan ini, ya, yang pernah juga saya ajarkan di kelas pemuridan. Saya menghadapi orang yang berbeda. Di kelas pemuridan, saya menghadapi orang-orang yang level rohaninya sudah lebih tinggi. Dia sudah tahu banyak tentang kebenaran. Sehingga saya harus berbicara tentang kebenaran di level yang lebih tinggi tentang hal tersebut. Tapi di tempat itu saya turunkan. Ya. Sesuaikan dengan jemaat yang ada di situ. Ya. Wah, saudara, itu sontak, saudara, dengan spontan gitu. Itu murid, ya, itu angkat tangan, Pak Gideon, nggak bisa gitu. Itu di depan orang banyak, saya bilang. Ya, aku bilang ini, ya beginilah kebenarannya, saya bilang gitu. Saya coba, ya, tidak mendengarkan omongan daripada murid saya itu. Ya, saya terus ngomong tentang kebenaran yang sesuai dengan standarnya orang-orang yang membutuhkan di situ itu. Nah, selesai, ya, dia belum bisa terima, dia kejar saya, gitu. Pak Gideon kok ngomong begitu? Harusnya kan gini. Itu kan kayak di gereja-gereja biasa aja, gini dan itu. Wah, gitu ya. Lalu saya bilang ini, oke, ya. Nah, lalu saya ajak ngobrol. Nah, saya ngomong sama siapa sih? Ya. Saya ngomong sama orang yang belum tahu. Setelah saya ngomong seperti itu, kan saya tingkatkan lagi dong kualitasnya. Gitu. Ada lagi saya tarik kalau mau lebih baik, gitu ya. Ada di sini ini. Nah, tapi nggak langsung pol. Karena apa? Beda. Situasinya berbeda. Kalau di kelas pemuridan beda, saya ngomong, gitu ya. Ya. Contoh aja, saya di Zoom meeting gini sama di kelas, ya, yang onset gitu ya. Nah, di kelompok yang kecil-kecil gitu, mungkin penekanan saya jauh lebih tajam, ya. Itu di kelas-kelas yang kecil seperti itu. Kenapa? Di situ langsung bisa flashback. Ya. Orang langsung bisa bereaksi. Dan bisa langsung saya tangani. Betul? Nah, sekarang di kelas online seperti ini kan dikonsumsi secara umum, betul? Saya membatasi juga, betul? Kalau ada orang yang mau lebih lagi, silakan. Tanya langsung, Pak, kelanjutannya apa? Ya, kelanjutannya apa? Ada. Amin. Nah, yang masih ganjil-ganjil kalau Pak, gini. Nah, coba, kenapa? Saya coba belajar seperti Paulus ini loh, ya. Terimalah tiap orang dan sesuaikan dirimu dengan keadaan hati nurani orang lain sedapat mungkin tanpa menyalahkan sebelum kebenaran diberitakan kepada
mereka. Amin. Nah, oke. Coba lihat saudara ayatnya dalam 1 Korintus 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar, daging, tanpa memeriksa karena keberatan hati nurani. Nah, coba ya, lebih komplitnya 27-29. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Ya, saudara, ini tentang makanan nih, Paulus bilang ya. Paulus itu bilang, ya ada beberapa ayat yang dikutip oleh Paulus, ya. Segala ya yang diciptakan oleh Allah, segala makanan itu tidak ada yang halal, tidak ada yang haram kalau diterima dengan ucapan syukur, betul? Ya. Nah, ini Paulus bilang, alasannya apa? Paulus itu punya pengetahuan tinggi, ya. Apapun keadaan daripada makanan itu, ya, dijual di pasar atau pernah bahkan berhala segala macam, bagi Paulus itu nggak ngefek, karena pengetahuan Paulus itu bilang begini, saya punya iman, ya, bahwa di jagat raya itu nggak ada Allah selain Bapa, betul ya? Nggak ada Tuhan selain Yesus. Yang lainnya itu bukan apa-apa, ya. Ini keyakinan Paulus bulat seperti itu. Nah, itu yang membuat Paulus itu bisa melampaui segala aturan-aturan seperti itu yang nggak akan mengikat dalam dirinya. Namun, saudara, Paulus itu kan hidup dalam bermasyarakat, betul? Dia menjadi panutan, dia menjadi leader, dia dalam misi memenangkan jiwa dan sebagainya. Di situ Paulus itu tadi bilang, ya, kalau aku, ya, nah diundang, memang aku bisa ngomong, gak usah mengadakan pemeriksaan, ya, tentang apa itu makanan, makan aja, begitu ya. Tapi katakan, kalau seseorang berkata kepadamu, itu makanan persembahan berhala loh. Jangan diteruskan, jangan dimakan ketika ada orang yang memberitahu Anda bahwa makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Namun ketika Anda datang ke rumah orang itu, Anda nggak usah nanya, itu tadi daging itu dipersembahkan ke berhala atau enggak? Kamu tadi beli di pasar itu tiran atau bukan? Itu kalau tiran itu kan makan bangkai, itu enggak, itu kan nggak boleh, gitu, gitu. Nah, nggak usah ada pemeriksaan kata Paulus, betul ya? Doain saja dengan ucapan syukur. Tapi kalau ada yang komentar memberitahu Anda bahwa itu makanan adalah bekas penyembahan berhala, Paulus bilang apa? Dia nggak makan, bukan karena tuduhan hati nuraninya, tapi karena keberatan hati nurani orang yang memberitahu itu. Kenapa sih orang itu memberitahu bahwa itu makanan bekas penyembahan berhala? Karena menurut orang itu nggak boleh dimakan, itu nggak itu? Itu tingkat pengetahuan dari orang yang memberitahu Paulus itu, betul? Nah di sini Paulus dia nggak bisa bilang gini, aku nggak mau tahu, itu urusanmu, ya kamu nggak boleh makan. Gua makan, nggak boleh. Ya. Nah, karena ada yang seperti itu, Paulus menjaga supaya apa? Dia nggak mencemari hati nurani orang dan nggak jadi batu sandungan bagi orang yang pengetahuannya rendah seperti itu, di bawah dia seperti itu. Ya, nah di sini sudah. Ini hubungannya. Kadang-kadang hati nurani seseorang itu tingkatannya karena punya pengetahuan yang berbeda, levelnya berbeda-beda juga. Amin. Nah yang ada di bawah, yang rendah itu disebut hati nurani yang lemah. Tapi yang sudah banyak pengetahuan, itu hati nuraninya tinggi, betul? Nggak gampang digoyangkan, nggak gampang dikecoh dengan apapun juga karena dia sudah
punya standar melampaui banyak perkara, betul? Nah, dia masih ada di bawahnya ini. Nah, Anda harus menjaga. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Apakah kita nggak boleh bersikap EGP, gitu? Baca 1 Korintus pasal 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya, kalau Anda bablas seperti gitu tadi, Anda sedang melukai hati nurani mereka dan Anda berdosa terhadap tubuh Kristus. Nah, ini satu prinsip ya, kebenaran yang baru. Nah, sekarang bagaimana saudara? Ya, kalau kita menghadapi tuduhan-tuduhan orang, ya, orang menuduh Anda. Siapa di sini pernah dituduh? Ya, pernah dituduh siapa? Ya, dulu ya banyak tuh. Nah, contoh nggak usah nyolong lah gitu ya. Dulu kalau kita zaman masih sekolah gitu ya. Tahu, aduh bau kentut gitu. Wah, gitu ya. Ayo siapa? Tahu-tahu Anda yang nggak buang angin tadi itu, tahu-tahu dituduh. Pasti kamu gitu. Dituduh gitu ya. Enak enggak kira-kira? Dituduh seperti itu. Ya. Nah, saudara, ya, bagaimana sikap kita ketika menghadapi tuduhan-tuduhan oleh orang-orang di sekitar kita ini? Ya. Hati nurani yang murni amat penting bagi kesaksian hidup Anda terhadap orang luar. Kenapa? Karena pernah terjadi salah paham atau fitnah. Orang akan dapat diubah karena perilaku yang selalu baik akibat hati nurani yang murni. Betul? Nah, responnya Anda lihat. Kita tidak bisa menghindar dari tuduhan-tuduhan orang-orang dari sekitar kita. Sampai akhirnya terjadi salah paham atau fitnah. Gitu? Itu semuanya, salah paham atau fitnah itu bisa kita ubah. Karena apa? Orang memiliki hati nurani yang baik, dia akan berperilaku yang baik juga. Dan itu akibat daripada hatimu yang baik itu. Amin. Perkataan orang tak akan dapat mengotori hati nurani Anda. Sebaliknya, hati nurani yang buruk tak dapat disamarkan ya atau kamuflase oleh perbuatan-perbuatan yang seolah-olah baik. Satu kali kelak kemunafikan Anda pasti terbongkar. Amin. Oke, saudara, baca Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, ya. Nah, saudara, saya punya teman, ya. Dia dulu pernah jadi ketua juga nih, ya, revival worship service dulu di Jakarta, ya, itu tahun-tahun 90-an, ya. Nah, ya, namanya Pak Sudarsono. Dia itu punya perusahaan ya atau PT-nya itu PT Gilby. Nah, itu dulu setiap minggu pertama Jumat itu saya diundang ke kantornya. Satu kali ya mereka itu kesaksian. Wah luar biasa. Kenapa? Lalu dia cerita nih ya. Biasa itu tentang masalah pajak. Orang ini sangat tulus sekali. Dia nggak pernah ngemplang pajak. Dia orang yang takut akan Tuhan. Ya. Bayar semuanya, utuh semuanya. Ya. Betul, ya, orangnya polos, tulus sekali. Ya, mungkin Febe itu ingat Pak Sudarsono, orangnya sederhana sekali. Ya, dia punya perusahaan, ya, direkturnya itu, rumahnya nggak pernah direnov. Saya dari ke rumahnya Pak, gitu, tapi sederhana lah gitu ya. Satu kali sudah ya, dia itu dituduh, ya, menggelapkan atau menggelapkan apa namanya pajaknya, gitu ya. Lalu dia harus mempertanggungjawabkan dan mau diadili di sidang gitu. Lalu dia siapkan semuanya berkas-berkasnya, ya. Terus semuanya ya dibawa mau bawa ke
persidangan itu. Betul, gitu. Hari itu dia berangkat sama sekretarisnya, saya kenal sekretarisnya Cik Christine, lalu berangkat ya, lalu setelah berangkat ke sana, ya sampai sana udah masuk ruang persidangan, udah hampir dimulai gitu, lalu Pak Sudarso tanya sama Christine, mana itu dokumen ini dan itu? Tuh kaget, ketinggalan di kantor. Aduh, gitu, Pak, ketinggalan lah iki piye? Apa saya mesti suruh office boy untuk naik motor cepat ke sini ngebut gitu ya, supaya ini segala macam, gitu. Tapi kalau dihitung-hitung juga tetap nggak nyampe, gitu. Karena apa? Kondisi Jakarta Anda tahu sendiri macet luar biasa. Oke deh, akhirnya nyerah aja. Masuk giliran dia, masuk gitu. Lalu di situ ya ditanya, gimana? Mana ini? Wah, lalu dia dengan terus terang dibilang, sebenarnya sudah saya siapkan Pak. Tapi maaf, sekretaris saya tadi kelupaan bawa, ketinggalan di kantor, segala macam. Ya, nah coba saudara, Anda mulai pikir, kira-kira jawaban daripada hakimnya apa? Kamu itu gini. Lucu saudara, ya itu hakim bilang gini, ya udah, ganti yang lain sekarang, ya udah. Kaget dia, dulu nggak bawa berkas, nggak bawa gini, ya dia cuma bilang, aku tahu orang ini benar, orang ini jujur. Itu dia sendiri sampai melongo gitu ya. Lalu pulang gitu ya. Di mobil itu dia bengong sampai di kantor, sampai ketemu saya cerita seperti itu. Saya sendiri sempat bengong tuh. Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu ya? Nah, saudara, kemurnian hatinya. Ya, ayat tadi katakan apa? Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Betul? Gak usah bukti, gak usah begini kalau macam. Tuhan bisa intervensi pada siapa saja. Betul? Gak usah barang bukti ini dan itu. Cukup orangnya datang, orang itu bisa melihat, betul nggak? Karena Tuhan ngomong pada mereka itu. Ya, ketika saya mendengar kesaksian itu beberapa kali saya saksikan ketika saya diundang ya di full gospel, kadang-kadang kan banyak orang bisnis gitu ya. Saya ceritakan pada mereka. Ya, setelah itu banyak orang bilang gitu, wah ini mission impossible, gak mungkin, ya toh? Gimana kalau macam gini-gini? Tapi buktinya ada, betul? Tapi nggak banyak orang berani praktek, bukan? Modalnya apa sih? Hati nuranimu murni di hadapan Tuhan. Tuhan akan bela Anda, betul? Siapa mau dibela Tuhan? Ya, ada Oke. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang tidak berani ambil satu kesempatan ini. Tapi firman-Nya bilang, kalau Tuhan yang membenarkan orang pilihannya itu. Orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang memiliki kesaksian. Hati nurani itu loh, betul? Nah, coba saudara praktekkan. Kalau Anda nggak percaya, pengen ketemu orangnya, ayo ya, mumpung masih ada orangnya, ya. Oke, 1 Petrus 3, 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Anda lihat, ada orang mau fitnah Anda. Kalau hati nuranimu baik, Anda jadi orang lemah lembut berperilaku baik karena hati nuranimu baik tadi. Mereka malu sendiri, betul? Nah, siapa yang pernah difitnah? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan katanya gitu. Makanya Anda bereaksi loh. Lu bawa golok, gua bawa apa? Parang. Nah, untuk membela diri ya. Ada beberapa orang yang sedang konflik ya. Kadang-kadang saya bilang gini,
Coba ya, mau nggak kamu dibela oleh Tuhan? Ya maunya mau, Pak. Kalau kamu mau dibela Tuhan, jangan membela diri. Serahkan semua perkara ini pada Tuhan. Dengarkan kesaksian hati nuranimu. Ya, ayo mulai. Tapi nggak banyak orang mau. Bereaksi terus. Kenapa orang bereaksi terus? Karena dia masih punya harga diri, itu enggak ya? Semut aja diinjak, gigit ya. Apalagi gua tonjok. Ya. Gua punya ini, gua punya backingan ini, gua punya duit ini. Tuh, lakukan pembelaan. Ya, yang untung siapa? Pengacaranya. Betul nggak itu? Nah, yang untung pengacaranya, ya. Tapi orang yang punya hati nurani murni pasti dibela oleh Tuhan. Yesaya 54:17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ya. Walaupun Anda diadili, dituduh dalam pengadilan pun, Anda bisa membuktikan tuduhanmu itu salah. Aku nggak kayak begitu. Nah, dasarnya apa? Punya hati nurani yang baik. Oke, saudara. Penutup sekarang. Itu semua bisa dilihat dari pancaran gambar diri Anda. Gambar diri, ya, gambar tentang diri Anda selalu terpancar keluar dari keadaan hati Anda. Di dalam alam roh, mereka yang sensitif atau yang mata rohnya terbuka akan dapat melihat keadaan hati Anda dengan melihat gambar diri Anda yang memancar keluar setiap saat. Ya, nah saudara, ada beberapa orang yang sensitif ya. Ada yang ketemu dengan orang, dia bisa merasakan atau melihat auranya, gitu ya. Itu sebenarnya pancaran gambar itu, ya, gambar diri seseorang itu, ya. Walaupun dia senyum, gitu ya, tapi hati nuraninya itu ada pancarannya. Dia tahu orang itu sedang sedih, ya, bibir tersenyum, hati menangis, ya. Wow, guling-guling, ya, bisa, ya. Nah, jadi orang sensitif kadang-kadang bisa menebak, ya, seperti itu. Nah, saudara, apakah Anda luka dan menjadi busuk, sedih atau tertekan, palsu dan munafik, atau sebaliknya tulus dan ceria, penuh sukacita dan banyak berkat, itu akan muncul dalam gambar diri Anda di dalam roh. Tiap kata buruk yang diucapkan orang kepada Anda bila tidak waspada akan menghasilkan luka-luka, akan menghasilkan kepahitan, akan menghasilkan kekecewaan, dan menghasilkan berbagai goresan dan warna busuk di hati Anda. Dan bila tidak dibersihkan dengan segera dari hati Anda, akan memancar keluar dalam image Anda di alam roh. Ya. Nah, bagaimana mengatasi semua ini? Caranya adalah dengan berdiam diri setiap hari di hadirat Tuhan. Dan membiarkan urapan kasih-Nya menyembuhkan atau membenahi keadaan hati Anda. Maka gambar diri Anda akan dijadikan, ya, indah setiap hari. Jadi orang yang berdiam diri, ya, setiap hari di hadirat Tuhan, membiarkan urapan kasih-Nya itu mengalir, menyentuh, menyembuhkan, membenahi, mengoreksi Anda, akan mengubah Anda. Itu ibaratnya sama seperti seorang berdiri di hadapan kaca dan berhias setiap hari. Anda akan nampak elok sepanjang hari, bukan secara fisik saja, tetapi terutama secara roh juga. Itu juga salah satu cara memelihara hati nurani yang selalu dalam keadaan murni. Amin. Oke, saudara, ayat-ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, start mulainya segala sesuatu itu ternyata dari hati, ya. Ya. Nah, Kisah 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah.
keberanian Paulus menatap anggota-anggota agama dan berbicara tegas ini, karena apa? Kesaksian hati nuraninya. Karena dia hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah. Amin. Oke, saudara, ayat penutup. Kisah 24 ayat 16. Kisah 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Oke, Bapak Saudara, tentang hati nurani sudah selesai. Ya, besok kita akan masuk tema yang baru tentang intuisi dan persekutuan. Nah, ini lebih kepada mendengar suara Tuhan. Ya, intuisi dan persekutuan yang akan menghasilkan satu keputusan Tuhan, rencana Tuhan bisa Anda dapat dan sebagainya. Ya, nah nanti habis itu tema berikutnya adalah bagaimana mengenal suara Tuhan. Setelah itu Anda baru bisa disebut hidup dalam roh. Karena apa? Dituntun dan sebagainya. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke, kita